Kalau rezekimu terasa seret, coba renungkan. Apa benar yang mampet itu nasib? Atau caramu menyambut hidup? Simak penjelasannya di video ini biar rezeki deras terus. Kita diajarkan sejak kecil bahwa rajin pangkal kaya. Tapi kenapa banyak yang rajin justru hidupnya serba pas-pasan? Bisa jadi ada hal yang tak terlihat tapi sangat menentukan, yakni energi, niat, dan cara kita menyikapi hari. Di video ini saya ingin berbagi 7 hal sederhana namun berdampak besar untuk membuat rezeki lebih deras dan terasa cukup. Yang pertama, bersyukur sebelum bangun dari tempat tidur. Kita sering bangun pagi dengan pikiran yang langsung sibuk. Tagihan, pekerjaan, atau masalah yang belum selesai. Tanpa sadar, kita mulai hari dengan energi kekurangan. Padahal menurut Rhonda Byrne, penulis The Secret, setiap pikiran dan perasaan memiliki frekuensi. Saat kamu memulai hari dengan rasa syukur, kamu sedang menyetel hidupmu ke frekuensi kelimpahan. Kamu tidak perlu membuat daftar panjang. Cukup satu kalimat tulus dalam hati. Terima kasih, aku masih diberi kesempatan hari ini. Itu saja bisa mengubah cara semesta merespon langkahmu sepanjang hari. Yang kedua, berniat memberi walau sedikit. Banyak orang menunggu kaya dulu baru memberi. Tapi hukum tarik-menarik tidak bekerja seperti itu. Energi memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang niat dan getaran yang kamu pancarkan. Dr. Joe Dispenza, pakar neuroscience dan law of attraction mengatakan, ketika kamu bertindak dari hati yang penuh, semesta merespon bukan berdasarkan apa yang kamu miliki, tapi berdasarkan siapa kamu saat memberi. Kamu mungkin sedang dalam masa sulit, tapi senyum yang tulus, doa yang diam-diam, atau mendengarkan teman yang lelah, itu juga memberi. Dan di saat seperti itu, saat kamu tetap memberi walau sedikit, itulah saat energi kelimpahan mulai terbuka. Yang ketiga, menyambut hari dengan rasa percaya. Setiap pagi, banyak dari kita langsung diserbu kekhawatiran. Apa aku bisa cukup bulan ini? Apa ada rezeki untuk keluargaku hari ini? Tapi hukum tarik-menarik atau law of attraction mengajarkan bahwa semesta tidak merespon kecemasan. Semesta merespon keyakinan. Saat kamu memulai hari dengan keyakinan bahwa jalan akan terbuka, bahwa pertolongan akan datang, bahwa rezeki tidak akan terlambat, energi itulah yang menciptakan ruang untuk keajaiban masuk. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena kamu berjalan dengan langkah yang lebih ringan dan mata yang lebih terbuka. Yang keempat, bertindak dari niat bukan dari takut. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi motivasinya hanya satu. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak dihargai, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan, dan ketika energi utama yang mendorong tindakan adalah rasa takut, hasilnya sering terasa kosong. Dr. Bruce Lipton, pakar law of attraction melalui sains, mengatakan, tubuh dan hidup kita bereaksi pada getaran dominan. Jika kamu bertindak dari rasa takut, kamu memperkuat frekuensi kekurangan itu sendiri. Namun saat kamu bertindak dari niat tulus untuk bertumbuh, melayani, dan membuat perbedaan, walau kecil, energimu berubah. Semesta merespon bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi mengapa kamu melakukannya. Dan dari situlah energi yang sejati mulai mengalir. Yang kelima, menyelesaikan satu hal sepenuh hati. Kita hidup di zaman serba cepat. Banyak yang terburu-buru ingin berhasil, tapi malah kehilangan arah. Terlalu banyak yang dimulai, tidak ada yang benar-benar diselesaikan. Itu bukan hanya soal disiplin, itu soal energi yang tersebar kemana-mana dan akhirnya bocor. Energi mengalir kemana fokus pergi. Jika fokusmu terpecah, hasilmu pun akan setengah. Ketika kamu memilih satu hal, hadir sepenuh hati dan menyelesaikan dengan kesadaran, maka energi yang kamu pancarkan menjadi kuat dan terarah. Semesta tidak butuh kamu sibuk, semesta menunggu kamu hadir penuh, dan dari kehadiran itulah pintu rezeki perlahan mulai terbuka. Yang keenam,
menjaga hati dari iri dan keluh kesah. Iri hati itu seperti racun yang perlahan-lahan menutup aliran rezeki. Saat kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita kehilangan kekuatan untuk melihat berkah yang sudah ada di depan kita. Saat kamu fokus pada kekurangan, kamu menarik lebih banyak kekurangan. Tapi saat kamu bersyukur atas milikmu, semesta memberi lebih banyak untuk disyukuri. Keluh kesah hanya mempersempit pandangan dan menyempitkan rasa. Tapi saat kamu berkata dalam hati, rezekiku tidak tertukar, waktuku akan tiba, maka itu bukan sekedar afirmasi, itu adalah pengakuan bahwa hidupmu punya jalan unik yang layak dihargai. Kita tidak dilahirkan untuk saling mengejar, kita dilahirkan untuk saling menginspirasi. Yang ketujuh, menutup hari dengan jeda dan maaf. Sepanjang hari, kita menyerap banyak hal, kata-kata orang, tekanan pekerjaan, kekecewaan kecil yang menumpuk. Jika tidak dilepaskan, semua itu menetap di dalam, membentuk beban yang tidak terlihat. Dan beban seperti itu mengganggu aliran energi rezeki yang seharusnya mengalir lebih lancar. Sebelum tidur, beri jeda, tarik napas, akui rasa lelahmu, maafkan orang yang mengecewakanmu hari ini. Tapi yang terpenting, maafkan juga dirimu yang belum sempat sempurna. Hati yang ringan di malam hari menciptakan pagi yang penuh kemungkinan. Dari 7 hal yang kita renungkan bersama ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk melihat ke dalam. Mana yang sudah secara diam-diam menjadi bagian dari harimu, dan mana yang masih tertinggal, menunggu untuk diberi ruang dalam hidupmu. Seringkali kita mengejar rezeki dengan tergesa, seolah ia hanya datang dari hasil kerja, relasi, atau angka di rekening. Tapi seiring waktu kita mulai menyadari bahwa rezeki punya bentuk yang jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah napas yang kamu hirup saat fajar dalam keadaan sadar bahwa hidup masih memberi kesempatan. Rezeki adalah ketika kamu punya keberanian untuk berkata, aku lelah, tapi aku tidak menyerah. Rezeki adalah saat hatimu mampu menerima luka tanpa kehilangan arah. Thich Nhat Hanh, guru kedamaian dan mindfulness, pernah menulis, kita sering mencari-cari keajaiban di luar, tapi lupa bahwa hanya dengan bisa berjalan dengan tenang di bumi ini, itu pun sudah keajaiban. Dan saya percaya rezeki bekerja dengan cara yang sama. Ia datang bukan hanya kepada mereka yang mengejar lebih cepat, kepada mereka yang memilih untuk memperbaiki energi sebelum memperbesar usaha. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna baru bersyukur. Kita tidak perlu menunggu berlimpah dulu baru memberi. Karena rezeki yang paling kuat justru datang dari kesadaran, bukan dari ketakutan. So, hari ini, tanyakan dengan jujur kepada dirimu. Apakah kamu sudah benar-benar siap menerima rezeki? Atau masih diam-diam menolak bentuknya yang sederhana? Buka hatimu, buka tanganmu. Karena kadang yang menahan aliran rezeki bukan nasib, tapi kita sendiri yang lupa membuka wadahnya. Jika video ini bermanfaat, beri waktu sejenak untuk merenung. Lalu bantu sebarkan maknanya. Tekan like, tuliskan refleksimu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.